Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan ya sampai nanti sampai asar nah sampai asar. Ini rumah no tenan. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mulang menit. Mergo sing rapat podo pinter ya cepet putus deh. Rapat gue cepat terus. Podo ra paham ya ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih di. Ayo milih di. Diujar-ujari bojo kuru mati. Disental uang kaget kagak utang mati. Rasa dicontohno. Sampai jatuh kecelakaan rabe. Sensitif. Dan ini penting ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilik ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya, muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Jadi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah. Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa waladu walladzi ja'alakum syuhada. Amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubalek misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya ya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubalek datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nak keramat itu bebas jabatan dan keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, nopo sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya,
Bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksi amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya hari gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Bapak masalah gempa itu di mana, saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tiga Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Iki nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab tuh Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya orang kisafir melarat, Qurannya ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris wae ra barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono 200 alumna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra rezeki iso wae adab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi narawali banyak di aki-aki adab. Umumnya wa may taqila ja'alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yukrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo. Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ini ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu haminggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkena. Ya kurang ganteng misalnya, kan nggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum milun itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah berbusuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayu rikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nawang pun bis warga aku usul pangeran ampun Gusti.
Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gori syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kurban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon naik berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus orok, wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Ya boleh isi sorry. Kita asli nih, maksudnya ini tuh. Ini tuh cara. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil qiyamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh tuh kalau negur tuh aku walat. Lho tuh harus mau balik kowe sapa? Lah aku ora mau kiai iki ya. Paham jelas ya? Makmu lah sauni-uni kok. Cara dene protes ning pangeran to. Dosane akeh dene. Paling ngenyek dene ditulis pira loro paling. Ini agak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adab. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasa aku ora muni, mati kecepet omahe paribasa. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Coba aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati walabat ghadab. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Itu kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya Gus Afif dia persimaan mulai kesandung berganti. Ceblok. Ya, tapi salam-salamnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisah nyata. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar ganti. Saya pertahankan satu. Aku ngope. Kemarin guling, wah ini masih. Warga
Latihan apa? Ini paling penting. Gak masalah, berkat. Nah, seperti ini kowe ora usah nak milih sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena erti bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayurikum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku pula balik juga. Aku pula balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa jalan timur aneh-aneh. Tak tahu lagi. Tapi ketemu aku serawani mas, wah itu nak lo kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar kemudian kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafar tu mayatilah, kue bima amantum. Kue mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga no, seudon. Lalu seudon kok dalil. Bicara panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja bisa. Ini seudon kok di lembaga no. Tak lawan yakin tuh ya. Gue sampai suarga lah tak protes, gue selalu tetap bahaya itu bahaya sekali, orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasat. Inna rahmati sabaqat ghadab wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono Tuhan bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu ingat. Soalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih enom. Wis kok tak pilih kok. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wah bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia gere do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lawan. Amain apa iki anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awal man yatsubena ya dirahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku be aku bener. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan balik kenyang. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsum baina yaday rahman lil khusumah. Yatsu itu apa sungkeman. Songo kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ya. Ngawur ya. Quran ini wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Kamu usah kamu vonis itu azab. Ya sudah kalau kena azab bisa aja kafar. Apalagi Nabi berkali ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, hori ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng sampai SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono to. Orang nih sing koyo muni bukan ape delok ora wani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ora wani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimpi. Nak salat mayit tak biru piro papat. Besok kowe pitu. Itu aja walu. Jangan kira tuh gak sah, salat mayit ditakbiri piro wae. Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa aliran anyar.
Wah, aku ahli fikir rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak sampean suatu saat tak muni mati saya aku kira jadi gitu Mas. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat azabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat qadha wa firatin ghalabat qadha itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi jelas. Dan saya termasuk kiai yang waras. Baru kayak waras itu gampang husnul